Selamat siang Ibu dosen pengampu, perkenalkan saya Livia Maharani akan mengawali presentasi kami mengenai mikroalga yang telah kami pilih, yaitu Chlorella vulgaris. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Benes Gabriela dengan NIM 145200003. Lalu dengan saya sendiri Livia Maharani 1452009 dan yang terakhir ada Denisa Putri dengan NIM 1452021. Di sini kami akan mempresentasikan terkait sumber dan sejarah Chlorella vulgaris, lalu karakteristiknya berupa penjabaran struktur sel dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya dari segi fisika maupun nutrisi, lalu dilanjut dengan manfaat serta aplikasinya, dan yang terakhir kerugian dari Chlorella vulgaris. Berawal dari sejarahnya, Chlorella vulgaris ditemukan tahun 1890 oleh Martinus Willem Beijering, seorang peneliti dari Belanda. Chlorella vulgaris merupakan mikroalga pertama dengan nukleus yang terdefinisi dengan baik. Beliau menemukan Chlorella vulgaris pada saat mengisolasi dan menumbuhkannya dengan kultur dan mendapatkan fakta bahwa warna hijau pada Chlorella vulgaris sama kuatnya dengan rumput pantai. Nama Chlorella sendiri merupakan gabungan dari bahasa Yunani dan Latin. Awalan klo yang berasal dari kata kloros memiliki arti hijau dan akhiran ella memiliki arti mikroskopis yang sangat kecil. Lalu selanjutnya sejarah pemanfaatan Chlorella vulgaris hingga saat ini. Chlorella vulgaris diperkirakan sudah ada sejak periode Prekambrian sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Setelah itu, beberapa tahun sejak ditemukannya, di awal tahun 1900, kandungan protein chlorella mulai dijadikan sebagai sumber makanan. Lalu pada tahun 1920-an, Jepang berhasil membudidayakan kultur murni chlorella. Di 1950-an, Carnegie Institution of Washington berhasil menumbuhkan mikroalga ini dalam skala besar-besaran untuk mengurangi karbon dioksida. Lalu pada 1970-an terjadi tragedi fotosensitivitas di Jepang yang disebabkan oleh chlorella. Fotosensitivitas ini adalah keadaan kulit yang mengalami alergi berlebihan akibat terpapar sinar matahari. Hal ini bisa disebabkan oleh dinding sel pada chlorella tidak dapat dicerna dengan asam lambung, sehingga klorofil dalam tubuh akan bereaksi dengan sinar matahari. Namun, saat ini telah muncul teknologi penghancur dinding sel chlorella bersamaan dengan efek anti kanker chlorella. Dan hingga saat ini pun, Jepang masih memimpin dalam pemanfaatan chlorella. Berdasarkan taksonomi, Chlorella vulgaris dikelompokkan ke dalam domain eukariot dan kingdom Protista, lalu masuk ke dalam division atau phylum Chlorophyta yang biasa dikenal sebagai alga hijau. Berikutnya akan dipaparkan penjabaran tentang karakteristik Chlorella vulgaris. Berikut beberapa karakteristik utama Chlorella vulgaris. Yang pertama yaitu Chlorella vulgaris merupakan sel eukariotik karena memiliki membran inti dan nukleus. Lalu, Chlorella vulgaris juga merupakan sel mikroskopis berbentuk spherical atau seperti bola, lalu subspherical atau ellipsoid. Yang ketiga, struktur tubuh Chlorella vulgaris tidak memiliki flagel atau pergerakannya non-motil. Bersifat uniselular yang hidupnya soliter atau berkoloni hingga 64 sel, memiliki ukuran diameter sekitar 2 hingga 10 mikrometer, memiliki kloroplast tunggal berbentuk cangkir dengan tanpa adanya pilenoid atau seperti tempat menyimpan butir pati, hidup dengan baik pada salinitas 25 part per thousand dan pada suhu 20 derajat Celcius, memiliki habitat air tawar, namun ada sebagian kecil yang hidup di air danau dan laut, memiliki banyak elemen struktur yang mirip dengan tumbuhan tingkat tinggi. Lalu selanjutnya ada visualisasi bagian-bagian di dalam dinding sel Chlorella vulgaris. Semua bagian-bagian dilindungi oleh dinding sel. Yang pertama ada sitoplasma, zat seperti gel yang terkurung di dalam membran dan memenuhi hampir seluruh bagian mikroalga. Gel ini terdiri dari air, protein, dan mineral sebagai tempat organel internal Chlorella vulgaris dan seperti mitokondria, nukleus kecil, vakuola, kloroplas tunggal, dan badan Golgi. Yang kedua ada mitokondria.
Bagian ini mengandung beberapa materi genetik, seperti alat pernapasan dan memiliki membran lapis ganda. Membran luar terdiri dari rasio protein dan fosfolipid yang sama, dan fosfolipid sendiri mengelilingi ruang internal yang disebut matriks. Saya Belas Gabriela Lukrina, NIM 145-2003. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai struktur sel dari Chlorella vulgaris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dinding sel. Yang pertama yaitu ketebalan dinding sel. Selama pembentukan awal autosporangnia, dinding sel yang baru terbentuk masih rapuh, membentuk lapisan unilaminar sekitar 2 nanometer. Dinding sel anak secara bertahap meningkat ketebalannya sampai mencapai 17 hingga 21 nanometer. Setelah pematangan, lapisan mikrofibril terbentuk mewakili lapisan seperti kitosan yang terdiri dari glukosamin yang menyumbang kekakuannya. Lebih lanjut, kekakuan dinding sel berfokus pada keberadaan lapisan sporopolenin. Meskipun secara umum Chlorella vulgaris memiliki dinding sel unilaminar yang kekurangan sporopolenin. Nah, kira-kira bentuk sporopolenin seperti video berikut. Nah, apa itu sporopolenin? Sporopolenin merupakan karotenoid terpolimerisasi yang sangat resisten yang ditemukan pada dinding sel seperti Haematococcus fulvialis dan Chlorella fusca. Selanjutnya yaitu kloroplas. Chlorella vulgaris memiliki kloroplas tunggal dengan membran pembungkus ganda terdiri dari fosfolipid. Membran luar permeabel terhadap metabolit dan ion, sedangkan membran dalam memiliki fungsi yang lebih spesifik pada transfer protein. Kloroplas merupakan tempat terbentuknya granulopati. Granulopati ini tersusun dari amilosa dan amilopektin. Di dalam kloroplas terdapat pirenoid. Pirenoid adalah bagian subseluler mikrokompartemen protein yang ada di dalam kloroplas, di mana pirenoid ini mengandung kadar ribolosa 1,5 bifosfat karboksilase oksigenase atau dikenal sebagai rubiscose sekitar 90% dan merupakan pusat fiksasi karbon dioksida. Kloroplas juga menyimpan sekelompok tilakoid. Pigmen klorofil yang dominan di sintesis akan menutupi warna pigmen lain seperti lutein. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor pertumbuhan Chlorella vulgaris. Chlorella vulgaris merupakan spesies mikroalga yang menghasilkan metabolit primer dan sekunder yang tinggi. Namun telah diamati bahwa karena kemampuan beradaptasinya, ia dapat merespon secara berbeda ketika terkena berbagai faktor selama pertumbuhannya. Yaitu yang pertama adalah faktor fisika. Yang pertama yaitu cahaya. Chlorella vulgaris merupakan organisme fotosintetik, yang mana produksi dan efisiensi prosesnya sangat terkait dengan intensitas cahaya. Ketika organisme fotosintetik tidak memiliki sumber karbon organik, cara utama mereka memperoleh energi adalah melalui cahaya. Dengan meningkatnya intensitas cahaya, produk yang dihasilkan dari fotosintesis juga meningkat. Namun, terdapat titik maksimum penyerapan energi oleh suatu organisme. Dan jika titik ini terlampaui, fenomena fotoinhibisi terjadi. Apa itu fotoinhibisi? Fotoinhibisi adalah terhambatnya proses fotosintesis yang diakibatkan oleh tingginya intensitas cahaya, sehingga pada proses ini terjadi eksitasi cahaya dengan jumlah berlebih yang mampu mengakibatkan kerusakan pada kloroplas. Selanjutnya itu fenomena self-shading. Self-shading merupakan fenomena di mana sel-sel yang dekat dengan sumber cahaya melakukan fotosintesis tanpa masalah. Tetapi mereka secara bertahap akan menaungi sel-sel yang berada di arah posterior mereka sehingga pertumbuhannya terhambat. Pada gambar ini salah satu bentuk self-shading dari tumbuhan tingkat tinggi. Jika pada mikroalga Chlorella vulgaris, secara intinya, self-shading merupakan berkurangnya intensitas cahaya disebabkan karena terjadinya pembentukan bayangan dari sel itu sendiri. Maka media pertumbuhan perlu diinstrumentasikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan sirkulasi seluler, sehingga sel-sel dapat berkontak seseragam mungkin dengan sumber cahaya. Faktor selanjutnya yaitu pH. Mikroalga biasanya dapat tumbuh pada pH sekitar 8. Faktor-faktor yang dapat mengubah pH lingkungan seperti respirasi seluler, alkalinitas nutrisi pada saat menyiapkan kultur. Alkalinitas ini merupakan kapasitas air untuk menetralkan asam, kemudian aktivitas mikroba autotrofik dan heterotrofik, selanjutnya konsentrasi CO2 terlarut dalam media. Ini juga dapat mempengaruhi pH karena jika terakumulasi dan tidak difiksasi oleh mikroalga, media ini akan menjadi basah. Nah, apa yang terjadi bila pH jauh secara signifikan dari pH optimum? pH penting untuk tetap dekat karena variasi pH ini secara signifikan dapat mempengaruhi produksi biomasa. Faktor selanjutnya yaitu temperatur.
Agar suatu organisme dapat tumbuh, diperlukan lingkungan di mana ia dapat berkembang dengan baik, dan suhu merupakan salah satu faktor utama. Setiap organisme memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga mereka memiliki rentang suhu optimum yang berbeda pula. Suhu pertumbuhan sel yang ideal dari suatu organisme dikenal sebagai suhu pertumbuhan optimal. Untuk mikroba spesies Chlorella vulgaris berkisar antara 28 hingga 35 derajat Celcius. Jika suhu di bawah rentang suhu optimum, maka mikroalga tidak dapat tumbuh karena sistem metabolismenya terhenti. Sedangkan jika suhu optimumnya terlampaui, respirasi tanaman dimulai, yaitu alih-alih fiksasi CO2, sel mulai memfiksasi O2, sehingga produksi metabolit primer dan sekunder menjadi berkurang. Selanjutnya yaitu faktor O2 dan CO2. Selama fotosintesis, sebagian produk yang terbentuk adalah oksigen, sehingga konsentrasi oksigen dalam medium dapat meningkat dari 200 menjadi 300%. Nah, apa akibatnya? Peningkatan ini menyebabkan produksi biomasa dan metabolit terlihat terpengaruh secara signifikan, karena organisme dapat memasuki proses respirasi dan berhenti memproduksi molekul yang diinginkan. Mengenai suplai CO2 dan fiksasinya, diperlukan suplai gas yang sama pada suhu optimal. Mengapa? Karena akan terdisosiasi lebih baik dalam media dan dapat diserap oleh organisme dalam media berfasa cair, sehingga fotosintesis dapat terjadi. Faktor pertumbuhan selanjutnya yaitu faktor nutrisi, di mana nutrisi utama yang dibutuhkan mikroalga Chlorella vulgaris untuk pertumbuhannya adalah nitrogen, karena akan memperoleh materi genetik dan protein bahkan sintesis lipid. Mikroalga seperti Chlorella vulgaris memfiksasi nitrogen dari dua molekul yaitu nitrat dan amonia. Media kultur dapat memiliki karbohidrat ketika bekerja dengan fotoheterotropik media, di mana molekul-molekul ini akan menjadi sumber karbon. Karena itu, direkomendasikan bahwa media kultur diperkaya dengan fosfor. Karena dari sini, mikroalga akan memiliki atom yang diperlukan untuk sintesis asam nukleat dan molekul energi seperti ATP. Sumber fosfor dapat dimasukkan ke dalam media dalam bentuk fosfat dan dianjurkan konsentrasi di atas 1% per liter media yang disiapkan. Baiklah, saya Denisa di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai manfaat dari Chlorella vulgaris. Produk pertama yang dapat dihasilkan dari Chlorella vulgaris adalah biodiesel dan biogas. Biomasa yang dihasilkan dari Chlorella vulgaris memiliki kandungan sekitar 20 hingga 50% lipid yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan biodiesel dan biogas. Namun, proses ini membutuhkan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemanfaatan, dilakukan pengoptimalan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari Chlorella vulgaris, seperti faktor cahaya, suhu, serta lingkungan. Pada lingkungan dengan air yang asin, Chlorella vulgaris menghasilkan biomasa yang lebih tinggi, yaitu sekitar 49%. Berikut merupakan animasi atau video penjelasan dari proses pembuatan atau pengolahan biodiesel dari alga. Alga yang ada dikeringkan, lalu lipid atau lemak diekstrak, lalu di sini diseparasi atau dipisahkan dan langsung diolah ke reaktor agar dapat dihasilkan dan diolah lebih lanjut menjadi biodiesel. Pada proses in situ, alga langsung dimasukkan ke dalam reaktor untuk diolah menjadi biodiesel. Selanjutnya, manfaat dari Chlorella vulgaris yaitu ada pada industri kesehatan dan kosmetik. Chlorella vulgaris mengandung senyawa seperti lutein dan xanthofil yang berpotensi untuk mencegah degenerasi retina serta beberapa jenis penyakit kanker dan kardiovaskuler. Chlorella vulgaris diekstrak pada suhu 10 hingga 40 derajat Celcius dengan medan listrik 10 hingga 25 kV agar tidak merusak senyawa yang ada di dalamnya. Proses pengeringan dilakukan dengan teknik pengeringan liofilisasi dengan tujuan juga untuk tidak merusak senyawa di dalamnya. Selain itu, senyawa lain yang ada pada Chlorella vulgaris seperti karotenoid juga berpotensi untuk memberikan perlindungan pada kulit serta perlindungan dari radiasi UV. Produk selanjutnya yang dapat dihasilkan dari Chlorella vulgaris adalah suplemen makanan dan teknik bioremediasi. Suplemen makanan yang dihasilkan dari Chlorella vulgaris
kaya akan protein, lipid, dan karbohidrat yang bernilai gizi tinggi untuk dikonsumsi. Chlorella vulgaris secara khusus digunakan dalam produksi vitamin B12 karena mikroalga ini mengandung vitamin B12 yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah teknik bioremediasi. Teknik bioremediasi merupakan teknik penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan yang ada di lingkungan. Pengamatan yang dilakukan pada Chlorella vulgaris menunjukkan bahwa Chlorella vulgaris beradaptasi terhadap lingkungan dengan menghasilkan banyak biomasa dan dapat mengurangi warna air yang memiliki polutan hingga 76% dan kebutuhan oksigen kimia sebesar 69%. Selanjutnya kerugian yang disebabkan atau dihasilkan oleh Chlorella vulgaris. Kerugian yang dapat ditimbulkan oleh Chlorella vulgaris adalah penyakit yang dapat diderita oleh manusia. Chlorella vulgaris tidak dapat dipungkiri memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan. Namun, pemakaian Chlorella vulgaris dalam jangka waktu panjang justru dapat berdampak bagi kesehatan. Apabila dikonsumsi lebih dari 2 bulan, maka Chlorella vulgaris dapat menyebabkan penyakit seperti diare, mual-mual, alergi, penurunan imun, green colored stools, serta kulit yang sensitif terhadap sinar matahari. Apabila Chlorella vulgaris terkandung pada skincare yang digunakan dalam jangka panjang. Ini merupakan referensi yang kelompok kami gunakan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.